adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Pasti luar biasa dong. Nah, walaupun sekarang kita masih di rumah aja, belum ketemu secara offline, tapi aku yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, juga bersama dengan mama papa di rumah, dengan semuanya. Jadi kita gak merasa sendiri lagi adik-adik, gak merasa kesepian, gak merasa bete, gak merasa bosen karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Nah, tadi kan kita udah menyanyi bareng-bareng, memuji, membesarkan nama Tuhan. Sekarang kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik berdoa. Yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkatilah kami agar kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, jadi hari ini aku mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus melalui cerita. Nih, judulnya Yesus menyembuhkan seorang anak di dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Yesus menyembuhkan seorang anak. Nah, sekarang anaknya siapa yang disembuhkan sama Tuhan Yesus? Ada yang tahu nggak adik-adik? Oh, nggak ada yang tahu nih. Nah, aku cerita ya. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama adik-adik semuanya. Adakah yang di sini gak pernah sakit? Oh, semuanya pernah sakit Kak Sari. Aku pun juga pernah sakit. Tapi aku berdoa sama Tuhan Yesus. Setiap kali perut aku sakit, kepala aku pusing, atau sakit yang lainnya, aku berdoa sama Tuhan Yesus, minta kesembuhan daripada Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan kesembuhan dan aku bisa sehat lagi. Walaupun nantinya dibantu sama obat-obatan, sama dokter juga, tapi aku percaya bahwa semua itu adalah kepanjangan tangan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kalau adik-adik sakit di rumah, sedih, aduh perutnya sakit, mules, atau nggak enak, itu berdoa dulu ya. Semua sakit apapun itu harus berdoa terlebih dahulu. Minta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Nah, sama nih kayak cerita hari ini. Jadi aku mau ambil dulu ya. Ada seorang bapak. Dia ini adalah pegawai istana. Wah, adik-adik kerja di istana, uangnya banyak, hidupnya berkelimpahan, tidak kesusahan, sangat menyenangkan. Dia itu mempunyai keluarga adik-adik, si pegawai istana ini, bapak ini. Dia mempunyai seorang istri yang baik juga, cantik. Lalu mereka hidup bahagia. Keluarga ini sangat bahagia adik-adik. Nah, mempunyai juga seorang anak laki-laki. Aku ambil dulu ya gambarnya. Wah, anak laki-laki mereka ini adalah anak yang ceria, anak yang gak pernah murung, gak pernah bosenan, hidupnya pokoknya happy. Nah, setiap hari nih, keluarga ini tuh bahagia adik-adik. Duh, gambarnya terbalik, aku putar dulu ya. Jadi, keluarga ini tuh happy adik-adik. Setiap hari kalau papanya pulang, si anak cowok ini langsung menjemput papanya. Papa, papa, papa. Wah, papa udah pulang hari ini, yuk kita main. Nah, jadi semuanya happy adik-adik. Nah, tapi satu ketika si anak cowok ini yang ceria, wah yang happy, ketawa, senyum, terus sekolahnya juga baik, hidupnya enak, mama papanya sayang, tiba-tiba sakit adik-adik. Sakit yang bener-bener sampai gak bisa bangun. Kerjanya tidur terus. Di sini siapa nih yang kalau lagi demam sukanya tidur terus? Aku salah satunya. Kalau lagi demam, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau ngapa-ngapain, pokoknya tidur terus, istirahat. Nah, nih adik-adik. Jadi dia terbaring lemah adik-adik, sakit, gak bisa bangun. Terus setiap hari mama papanya tuh sedih sampai nangis mamanya. Anak aku kenapa ya gak bangun-bangun, sakit terus.
Terus papanya nanya, "Istriku, anak kita sudah makan belum?" "Belum mau, Pak, belum mau makan." Jadi setiap hari adik-adik, si anak yang ceria ini tertidur sakit. Saking sakitnya adik-adik, istirahat terus, gak mau makan, gak mau minum. Wah, mamanya ini sampai nangis-nangis berdoa, "Tuhan, sembuhkan anak saya, Tuhan. Tuhan, sembuhkan anak saya. Anak saya sakit. Biarlah dia menerima kesembuhan." Tiap hari sedih banget. Terus si bapak ini nih adik-adik, pasti dong setiap orang yang kalau kita punya keluarga, kita punya orang yang dikasihi, itu sakit pasti kita sedih dong. Mama kita sakit, kita sedih. Diri kita sendiri sakit, kita pasti juga sedih kan? Nah, begitupun dengan si pegawai istana ini adik-adik. Dia sedih banget, dia bilang, "Ini gimana caranya? Udah ke dokter, udah kemana-mana, anak aku gak sembuh. Gimana caranya ya?" Lalu para pegawai istana yang lain tuh ngeliat adik-adik, si bapak ini tuh murung banget, setiap hari tuh sedih banget. Terus pegawai istana bilang, yang lain nih yang pada bilang, "Kamu, kan anak kamu sakit nih. Kamu tahu gak tentang Tuhan Yesus? Katanya Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Banyak yang mengalami kesembuhan. Coba Gi, kamu ke sana, ajak anak kamu." "Tapi anak aku gak bisa bangun," kata si bapak ini. Anaknya bener-bener gak bisa bangun adik-adik, di atas tempat tidur terus. Nih, bener-bener lemah. Badannya bener-bener lemah, gak bisa bangun. Nah, terus gimana ya, kata dia. Terus kata yang lain ya, "Udah, datang aja sana ke Kana, samperin Tuhan Yesus, kamu minta pertolongannya. Banyak yang sembuh." Wah, bapak ini langsung bilang ke istrinya, Mama, aku mau menemui Tuhan Yesus yang katanya bisa menyembuhkan. Jadi anak kita bisa sembuh. Besok aku akan berangkat ya, Ma, ke Kana. Jauh dari sini, sekitar 1 jam. Mama tolong persiapkan ya baju-baju aku, perlengkapan aku, jadi kita bisa berangkat. Mama jaga anak kita di rumah ya." Nah, akhirnya si bapak ini bener-bener jalan adik-adik, jauh sekali untuk menemui Tuhan Yesus yang ada di Kana. Nah, ini adik-adik ada Tuhan Yesus. Wah, ramai sekali orang di sana. Si bapak ini tapi tidak menyerah. Dia memanggil Tuhan Yesus, "Yesus, Yesus, Yesus, Kau yang menyembuhkan. Kau adalah penyembuh. Yesus, tolong anak saya. Tolong anak saya." Nah, adik-adik, bapak ini sampai menangis adik-adik. "Tuhan Yesus, tolong anak saya sakit. Udah ke dokter, udah minum obat, dia gak mau makan, dia gak mau minum. Badannya sangat lemah, demamnya sangat tinggi. Tuhan Yesus, tolong." Sampai bapak ini menangis minta tolong. "Tuhan Yesus, lihat anak aku yuk, kita ikut aja ke rumah aku. Nanti aku sediain makan, aku akan menjamu kamu dengan baik." Nah, tapi Tuhan Yesus gak mau ikut adik-adik. Tuhan Yesus malah menyuruh bapak ini pulang. "Sudah, kamu pulang saja. Anak kamu hidup." Hah, gimana sih? Tuhan Yesus malah gak mau ikut. Malah dibilang suruh pulang dan menemui anaknya, karena anaknya hidup, sehat. Tapi bapak ini percaya sekali akan perkataan Tuhan Yesus. Dengan iman, dia pulang adik-adik. Dia mempercayai apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah adik-adik, mau sama-sama percaya gak seperti bapak ini? Aku sih mau percaya banget sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memimpin, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Nah, bapak ini pulang. Sesampainya di rumah adik-adik, wah, semua kaget. Ketika bapak ini pulang nih, Papa, aku sudah sembuh." Dipeluk dong adik-adik papanya. Wah, papanya sangat bersyukur, berterima kasih. Tuhan Yesus telah menyembuhkan anak aku. Terus si bapak ini bilang sama si ibunya, "Mama, benar kata Tuhan Yesus, pulanglah,
Anak kita hidup, dan benar-benar hidup, sehat sekarang. Kira-kira tadi jam berapa ya? Kalian yang pada lihat tadi jam berapa ya anak saya sembuh? Jam 1. Kira-kira jam 1 deh. Tadi tiba-tiba anak kita sehat. Anak kita bangkit dari tempat tidurnya. Wah. Terus Bapak ini teringat, jam 1 itu kan tadi pas Tuhan Yesus bilang, pulanglah, anakmu hidup. Wah, berarti benar-benar Tuhan Yesus yang berkuasa. Aku mempercayai Tuhan Yesus. Dengan iman, aku mempercayai bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Mereka berdua nih adik-adik, si bapak dan si ibunya, akhirnya berdoa dan mengucap syukur. Anak mereka telah disembuhkan. Tuhan Yesus baik sekali. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkan anak kami. Engkau juga telah memberkati anak kami. Dengan iman kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, sekian ceritanya. Percaya, jadi intinya nih ya adik-adik, percaya sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Dia itu cuma sejauh doa. Jadi adik-adik di rumah yang lagi gak enak badannya, atau keluarganya ada yang sakit, sama-sama berdoa ya, dengan iman seperti Bapak tadi, anaknya sembuh. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Dengan iman, semua yang telah sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ini ada ayat hafalannya. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Aku gak akan takut lagi karena Tuhan Yesus adalah penolong aku. Sekali lagi ya. Ayat hafalannya di dalam Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Aku gak akan takut lagi karena Tuhan Yesus ada bersama dengan aku. Siapa lawanku? Gak ada. Karena semuanya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ada bersama dengan kita, dan kita tidak perlu takut lagi. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri, aku mau ajak adik-adik berdoa dulu yuk. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan beriman seperti Bapa tadi. Dengan imannya Tuhan, anaknya disembuhkan. Kami percaya dengan iman kami melangkah bersama dengan Tuhan. Siapapun yang sedang mengalami sakit tubuh Tuhan, Tuhan yang sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami, keluarga kami, orang tua kami, dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai kita ketemu di minggu depan. Dadah!